Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang komunikasi antar sel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Malvino dengan NIM 23110023 dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Widya SSI MSI. Materi kali ini yaitu komunikasi antar sel. Yang pertama itu ada definisi komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel adalah proses pertukaran informasi atau pesan antara sel-sel dalam suatu organisme atau sistem biologis seperti dalam tubuh manusia atau organisme uniselular. Proses ini penting untuk koordinasi dan fungsi yang efisien dalam tingkat seluler. Yang kedua, fungsi komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel atau interaksi sel-sel sangat penting dalam fungsi tubuh manusia. Ini melibatkan pertukaran sinyal kimia dan informasi antara sel-sel untuk mengatur berbagai proses biologis, seperti pertumbuhan, diferensiasi, dan respons terhadap lingkungan. Komunikasi sel membantu menjaga keseimbangan dan koordinasi di dalam organisme, memastikan bahwa berbagai bagian tubuh bekerja sama untuk menjaga homeostatis. Mekanisme komunitas antar sel, yang pertama itu ada kontak langsung. Komunikasi antar sel secara langsung terjadi melalui jalur sinapsis di mana sinyal-sinyal kimia dikirimkan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Yang kedua ada pesinyalan parakin. Komunikasi antar sel melalui pensinyalan parakin melibatkan pelepasan zat kimia oleh sel yang mempengaruhi sel target di sekitarnya. Yang ketiga itu ada pensinyalan endokrin, melibatkan pelepasan hormon oleh kelenjar endokrin dan interaksi mereka dengan reseptor hormon pada sel target. Hormon dibawa oleh darah ke sel target, di mana mereka berkaitan dengan reseptor khusus pada permukaan sel atau di dalam sel. Yang keempat adalah persinyalan sinaptik di antara neuron atau antara neuron dan selektor seperti otot atau kelenjar. Proses ini melibatkan transmisi sinyal dari satu sel atau sel pengirim ke sel lain atau sel penerima melalui sinaps. Selanjutnya ada komunikasi sinapsis atau listrik. Satu, pemindahan impuls dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya yang terjadi melalui tempat khusus yang berbentuk dari komponen ujung sel saraf sebelum sinaps. Yang kedua, terjadi pada sel saraf yang spesifik. Sel saraf menghasilkan sinyal kimia neurotransmitter. Yang ketiga, neurotransmitter akan berdifusi ke sel target atau sel saraf melalui ruangan sempit atau sinapsis untuk meneruskan rangsangan antar sel saraf dan sel otot. Yang keempat, penghantar sinyal melalui sinaps dikenal dengan transmisi sinaps atau synaptic transmission. Selanjutnya ada komunikasi kimiawi. Komunikasi antar sel dengan zat kimia ini dapat berlangsung dengan mensekresi zat kimia tertentu. Zat kimia dikenal dengan ligan. 3 zat kimia yang biasa dipakai sel untuk berkomunikasi dengan sel target, yaitu ada 3. Yang pertama neuromodulator sebagai parakin atau autokrin dan sekresi oleh sel saraf. Yang kedua ada sitorin, peptida, pengatur yang biasanya bekerja pada sel dekat dengan tempat disekresinya. Yang ketiga ada osanol, tambah parakin golongan lipid berperan penting pada proses inflamasi dan respon alergi prostaglandin, trombosan, dan leukotrien. Selanjutnya ada tahapan komunikasi antar sel, itu ada 3. Yang pertama itu penerimaan reception, proses peningkatan ligan atau sinyal kimiawi yang sesuai pada reseptor sel target, tahapan komunikasi sel. Yang kedua ada transduksi, serangkaian proses pengubahan sinyal yang nantinya akan diubah menjadi respon seluler. Yang ketiga ada respon, timbal balik atau respon seluler atas sinyal yang telah ditransduksi. Selanjutnya ada reseptor dalam membran plasma. Reseptor saluran ion, suatu tipe reseptor
membran yang memiliki wilayah yang tidak bertindak sebagai gerbang ketika reseptor berubah bentuk. Yang kedua ada reseptor tirosin kinase, melibatkan aktivitas enzim sehingga tergolong ke dalam kelas utama dari reseptor membran plasma. Yang ketiga ada G protein couplet receptor, merupakan reseptor membran plasma yang bekerja dengan bantuan protein G, yaitu protein yang mengikat molekul GTP yang kaya energi. Sekian presentasi dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.